Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin din. Thumma ila rasul al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali min sadatina Nabi Alawi. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعى في بناية هذا المعهد أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وعن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه. Kemudian rukun salat setelah membaca surat Al-Fatihah, maka adalah ruku'. Wajib untuk merungkukkan anggota badannya. Kata orang Jawa, mungkruk. Anggota badannya sekiranya kedua telapak tangannya sampai ada di lututnya. Kalau tangannya panjang, misalnya tangannya nggak normal panjang, kalau sampai ke lutut masih belum ngungkruk, maka tidak sah. Yang paling penting mungkruknya. Ukuran normal, tangan yang normal sekiranya sampai ada di lututnya. Tangannya pendek, kalau sampai ada di lututnya jungkel misalnya, itu pun nanti bisa batal sholatnya. Karena itu hitungannya adalah mungkruknya. Bukan berarti sampainya tangan ada di lutut, tapi ukuran yang normal, tangan yang normal, bukan kepanjangan, bukan kependekan, sekiranya telapak tangannya sampai ada di lututnya. Dan tumakninah di dalam ruku' wajib hukumnya. Tumakninah itu harus dilaksanakan hatta taskuna a'dha'u, sekiranya sampai tenang anggota badannya pada posisinya. Arti tumakninah yaitu sukunun ba'dal harakah bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallah. Diam sejenak setelah bergerak ke rukun, sekiranya setiap anggota badan menempati posisinya bigadri gauli subhanallah, dengan ukuran
panjangnya waktu bacaan subhanallah. Ruku subhanallah, i'tidal itu paling sedikit. Disunnahkan di dalam ruku untuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika turun firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ij'aluha fi ruku'ikum, bacaan sabbih isma rabbikal azim itu di rukuknya kamu, yaitu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhanku, al-azim yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdih, dan segala pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya al-azim? Ay al-kamil dzatan wa sifat. Maksudnya agung yaitu zat yang sempurna dan sifatnya juga yang sempurna, yaitu Allah. Bahasa Arab itu Pak, lain lafadz, lain arti. Kenapa tidak pakai subhana rabbiyal jalil? Kalau al-jalil itu adalah al-kamil fi sifat, sempurna sifatnya, tapi zatnya belum tentu sempurna. Kenapa tidak pakai subhana rabbiyal kabir? Al-kabir itu adalah al-kamil fi dzat, sempurna zatnya, belum tentu sempurna sifat. Tapi kalau al-azim, al-kamil dzatan wa sifah, Tuhan yang maha sempurna zatnya dan sifatnya. Sunnah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau lebih 3 kali, kalau dia berjamaah dengan makmum yang umum, artinya makmumnya banyak di masjid misalnya, makruh. Kecuali kalau makmum khusus, oh memang podo seneng sholati. Kalau bacaannya panjang-panjang, makmumnya seneng. Boleh ditambahi 5, 7 sampai 11 diulangi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sholat sendiri panjangkan enggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah jangan lebih dari 3. Kecuali kalau sholatnya berjamaah dengan makmum yang khusus, sing podo seneng didawakno sholati. Rukuk ini ibadah khusus milik kita, umat Muhammad. Cara ibadahnya umat-umat dulu nggak ada, nggak punya rukuk.
Rukuk ini khusus milik kita umat Muhammad. Karena itu kita kalau rukuk itu yang serius. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ahli rukuk. Ada yang mengartikan segeri lughatan wakhda'u ma'al khadi'in, artinya pembacaan tasbih yaitu tanzih lillah subhanahu wa ta'ala amma la yaliqu bih. Pembacaan tasbih yaitu mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak pantas kepada Allah. Kalau sampean itu menyatakan subhanallah, berarti Allah itu tidak pantas dengan sifat-sifat kekurangan. Mosok Gusti Allah digambar subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah diukir subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah motoni mendolo subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah nggawa pentung subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah disalib subhanallah, maha suci Allah. Masa subhanallah itu adalah mempunyai anak atau lahir subhanallah, maha suci Allah. Masa Gusti Allah duwe ibu subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah artinya mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang enggak pantas. Al-Azim menisbatkan kepada Allah sifat yang sempurna, zat yang sempurna. Nggak ada yang lebih sempurna daripada Allah secara zat dan sifat. Nabi Muhammad itu adalah sempurna, tapi Nabi Muhammad itu sempurnanya karena diciptakan Allah. Matahari itu memang terang, tapi terangnya karena diciptakan Allah. Minyak itu wangi, wanginya karena diciptakan Allah. Tapi kalau Allah bukan karena diciptakan, asli secara zatnya dan sifatnya. Karena itu dijadikan satu, subhana rabbiyal azim. Nah kalau sudah sampean membaca subhana rabbiyal azim, murnikan pengagungan terhadap Allah. Ojo sampean menyatakan Allah itu maha agung, tapi Allah itu kurang dihargai. Itu sama dengan penghinaan. Itu sama dengan pelecehan. Sampean misalnya di hadapan presiden. Ini presiden kita. Ini presiden kita tapi sikapnya nggak benar. Monggo Pak, monggo. Ngeleset ada di latar misalnya. Kalau sampean menghargai presiden, sediakan kursi yang pantas. Sediakan tempat yang layak. Hormati, kasih jamuan yang pantas dengan seorang presiden. Kalau sampean menyatakan subhana rabbiyal azim, mensucikan Allah dan menisbatkan kepada Allah zat yang sempurna dan sifat yang sempurna, ya sampean harus bisa memberikan amal-amal soleh, menghaturkan amal-amal soleh terhadap Allah, taat kepada Allah, menyatakan Allah adalah sempurna Tuhannya tapi nggak taat, podo ya mbek goro. Orang Arab itu paling tidak mau mungkruk kepada yang lainnya. Itu zaman dulu. Orang rukuk, orang sujud itu paling tidak mau. Sampai-sampai kalau ada dia bawa pedang atau bawa pecut,
jatuh becutnya. Itu nggak mau ngambil, takut rukuk sama orang. Dinteni lewat sepi wong kabeh baru dijogok. Kenapa? Wedi dianggap rukuk kepada orang lain. Wah, nggak gampang tawadhu orang dulu itu. Apalagi sujud, meletakkan dahi, batuk, anggota badan manusia yang paling mulia ada di tanah yang diinjek oleh kaki. Nggak gampang orang dulu itu. Sampai di antara mereka itu wani kufur, Pak. Ketika Allah memerintahkan sujud, anak siji wong Arab sujud. Ya apa? Ya kepalanya kamu taruh ada di tanah. Di tanah yang diinjak sama kaki, kepala. Dicukuk tanah nih. Ndak, aku tak gelem. Tanahnya kita angkat yang dasku. Bodoh sujud. Kualat mati kafir akhirnya itu orang. Saking nggak maunya. Tapi begitulah Allah memerintahkan orang beriman, kon harus tawadhu dengar Gusti Allah. Lek kepingin dadi orang yang berharga di hadapan Allah, jatuhkan harga kamu di hadapan Allah. Rukuk, sujud. Cuma tidak boleh rukuk kepada manusia, tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau menghormati menungso oleh, lek rukuk nggak oleh, lek sujud nggak oleh. Di zaman Rasulullah ada satu kejadian. Satu Arabi dia datangi kepada Rasulullah, kafir ini Arabi. Arabi ku wong Arab sing ana di pelosok, bongole setengah mati. Enggak ro aturan. Enggak ada pendidikan. Datang kepada Nabi Muhammad, "Antal ladzi taz'umu annaka nabi." Kamu yang ngaku nabi ya? Kata Muhammad, "Iya, aku Rasulullah. Aku nabi, aku utusan Allah." Betul, kamu nabi. Ayo buktikan. Mana mukjizatnya? Apa yang kamu minta? Itu pohon kurma yang ada di sana itu. Pohon kurma, Pak, di Tuting. Suruh ke sini. Pohon kurma disuruh datang kepada Nabi. Duduk sapi mana yang sing duwe sikil lho kon teko. Kalau sapi dipanggil masuk akal, punya kaki masih, sekalipun itu binatang. Kalau kuda masuk akal. Kurma gak duwe sikil disuruh datang kepada Nabi. Sampai delok penggodohi Kanjeng Nabi Muhammad ini luar biasa. Kata Nabi, bagaimana kalau itu datang? Wah, saya percaya sama kamu. Minta sama Allah. Lah kalau Nabi nggak bisa, minta sama Allah. Allah yang bisa membuat. Lawang yang punya kaki bisa lumpuh kok, nggak bisa berjalan. Dipanggil sama Nabi. Dengan izin Allah goyang itu pohon kurma. Jebol sayot-oyote. Jalan mencolot itu pohon kurma. Blek. 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 Sampai di hadapan Nabi. Daun-daunnya yang asalnya tegak layu hormat kepada Rasulullah. Ya apa Arabi, ketok isan. Ya apa ini? Kamu sudah saksikan? Kalau sampean bisa manggil, datang ke sini, kamu balik mana ayo? Udah tugas kamu pohon kurma selesai, kembali, mundur, blek, blek,
plek sampai masuk ke tanah lagi. Itu A'rabi kagum-kagum, Muhammad, saya mau sujud kepada kamu, saya mau rukuk kepada kamu. Oh, nggak boleh, sujud sama manusia nggak boleh, rukuk sama manusia nggak boleh. Kalau begitu aku cium tangan kamu, silahkan. Nggak boleh, sekalipun sama Nabi nggak boleh rukuk, sekalipun kepada Rasul nggak boleh sujud. Sujud rukuk kepada manusia niat ibadah murtad hukumnya. La tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Sujud khusus untuk Allah. Rukuk khusus untuk Allah. Sekalipun kepada siapa, masih keramat, masih nabi, tidak boleh disujudi, tidak boleh dirukui, karena itu penghormatan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengagungan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Para malaikat Allah itu kalau ibadahnya kepada Allah baca subhana rabbiyal azim, ada baca subhana rabbiyal a'la, bertasbih kepada Allah. Itu cara malaikat beribadah. Bahkan makhluk ini semuanya itu wa in minkum illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk ini membaca subhanallah bihamdih. Kabeh makhluk ini. Cuma manusia itu nggak tahu cara mereka bertasbih. Makhluk hidup, makhluk mati, malah dikatakan binatang-binatang ini, kambing, burung, semuanya binatang ini, mereka kalau sudah lupa tasbih berarti wayai mati. Berarti wayai mati. Tidak ada kambing dipotong kecuali karena dia pernah lupa tasbih. Tidak ada ayam dipotong kecuali karena lupa tasbih. Mereka itu bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saatnya. Wa in minkum illa yusabbihu bihamdih. Lah kita manusia, kalau sudah di hadapan Allah, sucikan Allah dengan bacaan subhanallah bihamdih. Untuk rukuk, karena ada perintah Allah tadi, fasabbih bihamdi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Karena itu ada dua hadis ya. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ada perruku', di dalam ruku maka ta'zimkan Allah, karena itu dipakai subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, Siti Aisyah menceritakan, kana Rasulullah SAW yaqulu fi ruku'ihi wa sujudih subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Nabi itu kalau rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Akhirnya ada hamd, ada tasbih, dua hadis digabungkan jadi bab satu, dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan wajib tumakninah di dalam ruku. Ojo kesusu kalau sholat. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan pitik notol jagung.
Karena itu kalau sudah rukuk, pasno di mik posisi kamu, baru baca. Setelah itu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini gerakan yang tidak beraturan namanya. Hadirin semuanya, ini kalau nggak salah tasu'a ya. Sekarang tasu'a ya. Besok Asyura enggak? Sekarang Asyura. Tasu'a sekarang. Besok Asyura. Tanggal 10 Muharram insyaallah besok hari Asyura. Sampean puasa. Sunnah. Hukumnya puasa. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, kata Nabi, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubas sanah." Puasa di hari Asyura satu hari itu mengampuni dosa setahun. Sampai dihitung mulai balik sampai saiki, sak piro dosane sampean? Lek setahun yang lalu sak piro dosane sampean? Masya Allah, mulai ngelirik sampai mecicil akeh dosawe. Kakinya kita itu sholat ping piro? Kalau bergerak untuk maksiat berapa kali? Tangan kita juga demikian, mulut kita. Loh sampai ndak kepingin tadi sepuro? Dosa setahun niku mau. Sekarang waktunya pompong si urip, pompong si kuat poso, meneh niatono poso supaya dosane disepuro. Sebenarnya sekarang juga sunnah puasa itu tasu'a. Cuma sekadung kebabas nggih. Kopi ini wis kebabas diseruput. Tapi enggak apa-apa, besok jangan sampai enggak puasa eman. Bu, nggih, puasa, tapi yang sah puasanya. Kalau yang tidak kedatangan tamu ya nggak usah puasa, nggak apa-apa. Selain dianjurkan berpuasa ada di hari Asyura besok ini, dianjurkan untuk kasih nafkah lebih sama keluarga. Kalau sampean punya uang lebih, sing biasa mangan tempe, enggak yo sambal goreng, enggak iya sate, cuma dengan catatan ojo sampai utang-utang. Oh hari Asyura utang duit wis nyolong, sunnah re, sunnah tapi nyolong. Man wassa ila ali yauma Asyura wassa Allah lahu rizqa sanah atau kama qala. Riwayat Imam Baihaqi dan Ibn Abi Dunya dinyatakan siapa orang yang bisa membuat nafkah yang lebih kepada keluarganya di hari Asyura, rizkinya selama setahun dilebihkan oleh Allah. Harga hari ini rayano ambek keluarga sampean di hari itu. Dengan apa? Dengan mengasih nafkah lebih. Tapi ingat baik-baik, ojo sampai nyolong, ojo sampai utang. Barangkali Anda punya uang lebih, kayak ono hadiah anak-anak sampean, dikai hadiah. Misalnya sampean tukokno montor siji-siji, misale. Kemudian dianjurkan di hari Asyura untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Ada anak yatim kayak ono. Sebenarnya saya kepingin, cuma wis sampean dhewe wis nglakoni bagus. Ndolek orang yatim kayak ono.
Anak yatim itu yang bapaknya mati dan anaknya belum balik. Lek bapak ini minggat duduk yatim. Lah kalau sudah balik bukan yatim itu sudah. Saya juga mati, iku yatim tuwek. Sampai santuni anak yatim. Biar dapat berkahnya anak yatim. Sampai sayangi anak yatim lebih di hari itu daripada hari-hari yang lainnya. Dadekno koyok riyo ya arek yatim. Cik ini seneng. Ada hadis kata Nabi begini, man masaha ala ra'si yatimin falahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadu hasanah. Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, maka setiap rambut yang dilalui oleh tangannya akan dihitung satu pahala. Cuma ojo ke usap-usapan tok dasar yatim. Didekek arek yatim 10 sak desa ngusap. Enggak suwe-suwe budak dasar yatim. Merotol kabeh rambutnya. Maksudnya mengusap itu mencintai. Kalau orang itu cinta sama anaknya, dibelai rambutnya, dipeluk. Maksudnya itu begitu. Itu tuh kayak usap-usapan. Dia arek yatim. Dia arek yatim. Loh. Perasaanmu kemoceng kan dah si arek yatim. Santuni. Bantu. Ojo sampai disio-sio anak yatim. Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku ini loh sama orang yang memelihara anak yatim koyok ngini. Dijejerno antara jari tengah dengan jari telunjuk. Koyok ngini di surga, artinya deket dengan Rasulullah. Di surga lagi. Lek cedak ambek Kanjeng Nabi berarti dapat tempat yang istimewa ada di surga. Ada satu cerita. Ada satu orang amali bejati setengah mati. Bejat. Sampai sak desa ini benci semuanya. Sak kota ini benci semuanya. Suruh mabuk-mabukan tok. Ganggu sana, ganggu sini. Sampai sakit orang itu, enggak ono sing nyambangi. Sampai mati ndak ada yang takziah, saking enggak disenengi sama orang daerah situ. Di daerah sana itu waktu itu ada satu orang sing terkenal keramat. Dia itu di kholwat, enggak pernah metu. Ibadah terus, wah terkenal orang itu. Sampean tahu nggak jenazahnya orang yang dibenci tadi itu? Nggak ada sing gelem ngubur. Nggak ada yang mau mandikan, nggak ada yang mau nyolati, nggak ada yang mau ngafani. Bingung sampean bojone. Akhirnya bayar orang ngedusing, bayar wong ngafani, bayar wong kari sing sholat. Sopo sing gelem nyolati? Bingung wis dekeken ono di tengah alas. Di tengah padang pasir sudah ono sing gelem ngreken bojoku ya salat ana kuburan ndak wis jarno wis. Subhanallah kok ndelala. Mendadak orang yang terkenal wali yang nggak pernah keluar dari rumahnya tadi itu keluar. Bingung, waduh. Ono opo iki? Pasti ada kejadian yang luar biasa ini. Sekian puluh tahun tidak pernah dia tadi itu keluar dari rumah. Ibadah ada di rumah, nggak kenal jalan, kok ini keluar? Sak desa umat
Tuh. Akhirnya kiai ini tanya-tanya, siapa orang yang mati di daerah sini ya? Kenapa Yai? Saya ini dapat mimpi sering sekali. Setiap saya mimpi ada perintah, muduno, urusono, ono wong wali gede mati, sing ndak kreken. Saya ini ditugas untuk ngurusi wali besar sekarang yang mati di daerah sini nih, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kok ndak ono sing mati dino iku kecuali wong iki, orang ini. Wali yang mati ndak ada Yai. Ini orang jahat ini yang mati. Ndak ada pasti, cari ono. Nggak mungkin saya itu dapat mimpi balik-balik kok. Masa mimpi saya itu nggak bener? Cobalah diteliti ini. Nggak ada Yai, cuma orang ini yang mati. Oh berarti orang ini yang wali. Kaget orang-orang. Saya mau tanya, amalnya apa orang ini? Kok bisa orang ini bisa menjadi wali besar? Wah nggak ada Yai. Amal apa nggak pernah, yo mabuk iku ben bengi. Banyak maksiat itu wali. Yai, saya kepingin ngomong sama istrinya, sampai akhirnya ketemu istrinya. Bu, saya mau tanya, suaminya sampean ini apa sih amalnya? Orang-orang sudah tahu Yai, begitu memang suami saya itu mabuk setiap malam, maksiat sering. Kelakonannya banyak yang dosa, sehingga masyarakat gak ada yang seneng sama suami saya. Wah saya gak tanya perbuatan maksiatnya, amal kebaikan apa yang dilakukan oleh suami Anda ini? Sebenarnya ada amal kebaikannya, cuma masyarakat banyak gak tahu. Ada dua amal kebaikan suami saya yang istimewa sebenarnya. Masyarakat nggak ada yang kenal. Yang pertama, suami saya itu memang mabuk. Saking beratnya mabuk itu kadang-kadang belum sampai ke tempat tidur udah tidur duluan ada di tanah. Kadang-kadang maaf Yai, sampai dia itu berlumuran kencing. Tapi jam 2 malam dia sadar, bangun membersihkan diri menghadap kepada Allah sambil menangis. Ya Allah, begini hinanya orang kalau sudah terperdaya dengan setan. Ya Allah, begini hinanya hambamu ini yang sudah dikuasai oleh nafsu. Ya Allah, manusia semuanya benci kepada aku. Engkau Arhamur Rahimin ya Allah, jangan engkau benci aku ya Allah. Kalau aku di dunia menjadi orang hina ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah, muliakan aku di akhirat ya Allah. Nangis sampai subuh. Itu setiap malam Yai. Dia memang gak bisa kuasa meninggalkan perbuatan itu karena sudah kecanduan, tapi dia masih tetap takut kepada Allah. Yang kedua apa katanya? Cintanya luar biasa sama anak yatim Yai. Kerjaannya pas-pasan, tapi anak yatim ini diperhatikan ada di rumah ini. Tidurnya anak yatim diatur di atas, dia kadang-kadang tidur di bawah. Yang penting anak-anak yatim dikasih makan yang nikmat, sekalipun dia nggak keduman sampai lapar.
Dipiara anak yatim seperti anaknya sendiri. Disayang itu anak yatim. Kalau sudah hari raya, wah diusahakan pakaiannya baru, sekalipun pakaiannya dia nggak ganti. Sampai anak tadi itu besar, piara lagi anak yatim, nggak pernah kosong daripada anak yatim. Nggak punya anak ini orang. Kata Yai, ini ternyata amalnya. Belum tentu orang yang sering di masjid itu lebih baik. Kalau hatinya penuh kesombongan, sujud sama Allah tapi artinya sombong, percuma. Pakaiannya pakaian orang yang di Mekah, tapi hatinya tidak benar, percuma. Setan itu juga kumpul dengan malaikat, tapi hatinya nggak benar, terlaknat. Lebih baik orang yang berbuat dosa tapi masih takut kepada Allah daripada perbuatan dosanya, daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Tuh lihat bagaimana karena berkat rahmatnya sama anak yatim. Ya ini loh orang yang dapat rahmat Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang hatinya rahmat akan dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu, akan dapat rahmatnya Allah. Ayo kesempatan bagi kita. Tolek ono arek yatim di kampungi. Ojo sing ngodo-ado ditoleki. Yatim di Jember dibantu, yatim ono di kampungi enggak dibantu. Tolek ono arek yatim. Tapi yang mampu, yang enggak mampu, yang mampu ndak apa-apa, kayak ono hadiah, kayak ono panganan sing enak. Anaknya yatim yang kecil-kecil yang nggak mampu itu yang lebih dikhususkan. Kalau perlu niatono, kontak niati le aku untuk rezeki ke biayai arek yatim. Mbo sekolai, mbo ngaji nih, niatono. Insyaallah berkah rezekinya sampean. Mudah-mudahan insyaallah besok kita dapat melaksanakan puasa, besok dapat mendapatkan rezeki yang bisa untuk kita memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita, untuk menyantuni anak yatim. Amin Allahumma amin. Majalah Cahaya Nabawi sudah terbit dan di situ juga ada masalah Muharram, cuma dibahas juga cara-cara menghormati Muharram yang bertentangan dengan syariat. Kalau poso bagus, menyantuni anak yatim baik, memberi nafkah kepada keluarga bagus, tapi lei rebutan teletongi kebo selamat yang ada di Solo, itu beda itu. Kebo pak dikarak koyok kiai, mari ngono lek ngising kebune, wah rebutan dapat berkah. Masya Allah, teletongi sapi nggih berkah. Tak kei teletongku gak ono sing gelem ngamuk kabeh. Kalau hal yang demikian itu bisa pendekatan kepada kesyirikan. Ada beberapa memang cara-cara itu adalah warisan daripada kesyirikan. Itu sengaja mau dihidup-hidupkan sekarang. Malah kadang-kadang maaf-maaf didukung sama pemerintahan. Iki sing ndak beres. Kati dibalikno syirik maning wong Islam ini. Di Cahaya Nabawi dibahas ya, judulnya Jangan Ciderai Muharram. Mudah-mudahan insyaallah yang punya rezeki bisa membacanya. Ada permintaan surat Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.